langsung share screen ya. Oh iya, sorry. Saya mau tanya nih, kalau buat kalian yang sudah pernah offline ya, kelas lain ya, sorry, mungkin di mata kuliah lain, itu yang nyarikan ruangan siapa? Kalian nyari sendiri gitu, atau biasanya dosennya udah ada ruangannya gitu? Karena Uh, saya ini sih, gimana? biasanya dari dosen, Pak. Dosen ya? Iya, Oh Pak. gitu. Ya. Itu Pak. Yang 2C juga ya? Kalau saya sesuai sama yang tertulis di jadwal Pak. Oh gitu. Itu udah pasti nggak nabrak ya. Saya takutnya itu sih, kalau saya sesuai jadwal itu beneran beneran ada apa enggak gitu, sesuai jadwalnya gitu. Karena kadang dipakai kelas lain apa enggak gitu loh. Sesuai jadwal bisa ya Mas ya? Kalau Pak Parsumo gitu Pak. Oh Pak Parsumo ya. Pak Parsumo jaringan ya? Iya, Pak. Iya ya, Pak Parsumo pasti sesuai jadwal sih, karena ya jaringan juga ya, dan di lab kan ya. Ya nanti kalau kita mungkin mulai Desember, kita coba deh nanti kita atur ya kira-kira untuk offline seperti apa. Saya sih berharapnya nanti bisa mulai offline ya di bulan, kalau nggak salah di bulan Januari ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk array. Nah, nanti sambil disampaikan ya, kalau misalnya belum sampai sini ya, belum sampai array atau bagaimana kemarin, eh, disampaikan aja ya. Nah, sedikit gambaran array ya, mungkin sudah sering ya kalian temui array di bahasa pemrograman manapun. Kalian ketemu dasar pemrograman pakai Python, ada array juga. Kalian ketemu algoritma pemrograman, saya kurang tahu ya Alpro-nya sekarang tuh pakai apa sih, pakai C atau Dash Pro juga, pakai Python juga ya Alpro-nya, saya kurang tahu. Kalau kelas 2-nya kayaknya masih ketemu ini ya, apa namanya, masih ketemu pemrograman terstruktur ya. Kalian masih ketemu pemrograman terstruktur nggak kelas satu? Iya, Pak. Pas Masih ya? semester. Iya, Pak. Ya, awal-awal kan. Kalau yang sekarang itu sudah dilebur ya pemrograman terstruktur dan Alpro ya. Jadi sudah nggak ketemu lagi pemrograman terstruktur. Nah, di C itu juga ada array ya. Nanti mungkin agak beda ya array-nya di C dan di PHP ya. Nanti kira-kira seperti apa akan saya sampaikan. Dan saya kurang tahu ya. Menurut saya kalian sudah cukup memahami ya array itu apa dan bagaimana penerapannya, karena di PHP pun juga ada array ya. Dan dan sama konsepnya itu sama array ya. Jadi array itu bukan tipe data dasar seperti integer atau boolean ya. Array itu tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Ya, penggunaan array itu bisa menghemat penulisan penggunaan variabel. Kayaknya saya kemarin udah nyampaikan ini deh. Iya, iya nggak sih? Jadi 10 variabel. Kalau satu variabel eh, seperti ini mudah ya. Tapi kalau misalnya 10 variabel, nah ini ya, satu variabel diisi dengan satu data, lalu variabel kedua diberi data lain, ini mungkin oke kalau misalnya cuma 10 variabel. Tetapi kalau misalnya 100 nama, ya apakah kalian akan membuat 100 variabel? Kan nggak bisa juga kayak gitu kan. Jadi intinya akhirnya kita bisa menggunakan sebuah konsep yang namanya konsep array. Jadi satu variabel itu bisa diisi beberapa data sekaligus ya. Dan setiap data itu untuk mengaksesnya kita ada yang namanya indeks, dan array itu dimulai dari 0 ya. Jadi nilai indeks ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk mengakses data yang ada di sampingnya. Ya, jadi seperti ini adalah cara untuk menginputkan ya, atau apa istilahnya ya,
ya menginputkan data array ya. Jadi variabel nama array 0 Andri 1 Joko. Insya Allah kalian sudah paham ya untuk seperti ini. Nah, kemarin kayaknya saya sudah sampaikan ini juga yang namanya key. Ya, key itu adalah sebuah apa istilahnya ya? Tadi ya, sebuah key kunci ya untuk mengakses value-nya. Ya, jadi kalau seperti ini apa namanya? Fungsi key-nya ini adalah 1 untuk mengakses nilai Andri ya, seperti itu. Ini image ya. Image ya, jadi nggak bisa kita select, jadi harus kita catat ya. Nah, ini pengaksesannya ya. Nah, kalau di sini key itu disandarkan langsung dengan apa namanya? Dengan datanya ya. Jadi misalnya 1 Andri, 2 Joko, Sukma, 3, 4 Rina, 5 Sari ya. Jadi diberi sebuah indeks untuk mengakses datanya ya. Tetapi kita juga bisa tanpa memberikan sebuah indeks tertentu ya. Contohnya seperti ini ya. Array Andri, Joko, Sukma, Rina, Sari. Jadi kita nggak perlu memberikan sebuah indeks secara otomatis. Ya, data pertama adalah indeks ke-0 ya, dan data kedua indeks 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4 seperti itu. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi secara otomatis setiap data yang diinputkan secara langsung, dia langsung mendapatkan indeks dan indeksnya dimulai dari 0. Seperti ini cara pengaksesannya 1, maka yang keluar adalah Joko. Yang kedua adalah Sukma dan Rina. Ini mungkin sedikit review aja ya. Kayaknya saya masih ingat kemarin kita sudah membahas ini deh ya. Lalu selanjutnya array multi tipe ya. Jadi saya kurang tahu ya kalau di PHP, kalau di struktur data, di struktur data di pemrograman terstruktur menggunakan C, setahu saya ya nanti mungkin bisa dikoreksi kalau ada kesalahan, sebuah variabel yang dijadikan sebuah array itu hanya bisa menggunakan satu tipe data yang sama. Ya, jadi kalau di struktur data menggunakan C itu seperti itu ya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Setahu saya seperti itu. Nah, beda dengan PHP ya. Di PHP itu kita bisa mengidentifikasikan atau menginputkan data dengan tipe data yang berbeda-beda di dalam sebuah variabel array ya. Contohnya seperti ini, variabel coba array apa namanya untuk tipe data ini tipe data karakter ya, tipe data karakter string, dia diberikan nilai apa namanya indeks 2 ya, 2 seperti ini. Lalu berikutnya 2 menggunakan karakter juga bisa dijadikan sebuah indeks ya untuk menghasilkan data 2. 3 seperti ini. Lalu bisa juga menggunakan tipe boolean true dan true. Kalau true-nya itu nanti diakses, maka hanya karena boolean, maka dia keluarnya nanti 1 gitu ya. Kalau true-nya 1 berarti false-nya 0 ya. Seperti itu. Lalu 9 isinya 9 seperti itu ya. Jadi intinya dalam sebuah variabel array itu bisa diisikan multi tipe data ya, tipe data yang berbeda-beda ya. Nah, itu kelebihannya dari PHP. Nah, ini cara membuat array. Cara membuat array adalah menggunakan konstruksi array. Konstruksi dapat menggunakan tanda kurung siku seperti ini ya, warna array, kota array. Jadi sama ya, intinya sama. Kita dapat meletakkan angka di dalam tanda kurung siku. Angka ini disebut sebagai indeks array. Indeks array dimulai dari 0. Tadi yang sudah disampaikan ya. Nah, ini ya minuman favorit variabel mana tadi ya? Ini ya variabel. Lalu di sini minuman favorit 0, minuman favorit 1,
2 dan selanjutnya. Itu hampir sama yang saya sampaikan tadi ya. Oke, lalu operasi array. Operasi array itu untuk mengambil isi dari array ya. Isi dari array-nya itu bisa menggunakan notasi variabel. Nah, ini adalah variabel array lalu indeksnya ya. Seperti ini contohnya ya. Mungkin sedikit saya praktekkan. Ini kayaknya saya bakalan error kalau nggak salah karena saya pakai ini ya. Saya stop dulu. Kalau nggak salah itu saya masih, jadi saya ada sedikit project yang harus menggunakan PHP 7.4 ya. Jadi harus saya ubah dulu. Bisa. Kita start lagi. Jadi di laptop ini di laptop saya ini ada 3 PHP ya. PHP 73, PHP 74, dan PHP 56. Tapi kalau 56 itu kemarin saya susah ya untuk menggunakannya, jadi sum-nya pun berbeda ya. Alhasil untuk menggunakan sum yang berbeda tentunya harus menggunakan port yang berbeda, sehingga kalau saya mau mengakses 56 ini saya harus nuliskan port ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, bisa ini sebagai pengetahuan tambahan. Ya, yang udah tahu ya, oh udah biasa Pak, kayak gitu ya misalnya. Gitu. Oke, sekarang kita coba cek. Oke, tadi contohnya ini ya, variabel minuman favorit. Jadi kita menggunakan kurung siku, lalu boba, brown sugar, lalu yang ketiga cheese tea. Misalnya contohnya ini dulu lah ya. Maka secara otomatis tadi gimana? Secara otomatis kalau kita menggunakan sebuah array seperti ini ya, maka secara otomatis tadi ya yang disampaikan di atas, mana tadi? Nah ini ya, jadi secara otomatis yang pertama adalah indeks 0 ya. Jadi untuk mengaksesnya kita cukup menggunakan variabel minuman favorit indeks ke 0. Ya, ini boba. Jadi yang data yang pertama adalah boba, sehingga boba ini menggunakan indeks ke 0, lalu yang selanjutnya 1, 2, dan seterusnya. Ya, untuk mengakses indeksnya kita tinggal gini ya. Echo minuman favorit, lalu ambil seperti ini. Atau kalau di sini langsung boleh ya. Ini boleh juga ya. Jadi misalnya 0 ya. Kita cek. Nah, dia langsung keluar boba. Ya. Lalu untuk mengambil indeks ke 1 maka akan keluar copy brown sugar ya. Jadi 0, 1, 2 ya, dan seterusnya. Ini kita bisa membuat sebuah array ya, lalu kita bisa mengaksesnya dengan memanggil indeksnya seperti itu. Oke, ini yang kemarin. Nah, kita juga bisa menggunakan count untuk menghitung jumlah elemen array. Seperti ini, kayaknya langsung bisa deh. Count. Aja ya. 3 ya. Jadi di dalam array ini otomatis di dalam array ini ya,
ini punya berapa array ya, berapa nilai array, maka kita bisa menghitung menggunakan seperti ini, Bobby, copy, Cisti, ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjut ya, karena nanti kita belum masuk ke database ya. Indeks ini sama ya, sama, tetapi indeks array-nya menggunakan string ya. Jadi 1, ya, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Lalu kita juga bisa menggunakan indeks campuran tadi ya, seperti tadi hampir sama. Lalu pointer, ya, pointer itu untuk menghasilkan nilai elemen sekarang yang ada dalam array menggunakan current, lalu each. Jadi bisa menggunakan menghasilkan kuncinya ya. Ya. Lalu n fungsinya meletakkan pointer internal di elemen terakhirnya. Lalu key menghasilkan indeks milik elemen yang sudah ditunjuk oleh pointer internal untuk pemanggilnya key. Lalu menghasilkan nilai elemen sekarang, ya nanti kalian bisa coba sendiri ya. Lalu pref atau previous ya, pada posisi pointer yang diletakkan pointer ke lokasi tersebut ya. Untuk pembayaran, lalu fungsi ini meletakkan reset ya, menghasilkan nilai elemen tersebut ya. Lalu fungsi ini meletakkan pointer. Nanti kalian coba ya untuk apa namanya pointer internal, kan bisa coba sendiri, atau nanti kayaknya mungkin ada praktikumnya di bawah. Nah, lalu kita langsung masuk ke array multidimensional. Kalian juga pastinya kalau udah ketemu struktur data atau pemrograman terstruktur, insya Allah sudah ketemu juga multidimensional seperti ini ya. Jadi contohnya itu seperti ini ya, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, lalu masuk ke baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, dan selanjutnya. Ya, jadi ini kayak kalian itu membayangkan seperti di rak sepatu ya. Kalau kalian naruh rak sepatunya ditaruh di baris 1, kolom 2 ditaruh di situ. Oh, berarti untuk mengakses atau mengambil indeks dari sepatu kalian, oh berarti baris 1, kolom 2, seperti itu. Nah, itu yang kalian bisa gunakan menggunakan untuk mencoba untuk memahami array multidimensional. Jadi data itu tidak berjejeran seperti ini ya, satu baris yang tadi ya, yang dicoba seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi tidak satu baris seperti ini, tetapi multi baris ya. Jadi ada baris, ada kolom. Yang kalau tadi itu kan hanya satu baris, beberapa kolom. Jadi untuk mengaksesnya tinggal kalian sebutkan kolomnya saja, indeksnya, karena barisnya udah pasti 1, otomatis kolomnya tinggal mulai kolom 0, 1, 2, dan selanjutnya. Nah, tetapi kalau menggunakan array multidimensional ya, itu seperti ini ya. Jadi nama ID 1, nama Joni, prodi informatika, alamat Semarang. Jadi seperti kalian membuat sebuah tabel ya, membuat sebuah tabel. Ya. Jadi seperti ini ya, untuk mengakses nama Mona untuk mengakses Mona berarti kamu harus mengakses dulu ID 2 dari nama, seperti itu ya. Kalau untuk mengakses Lampung, maka kamu harus cari ID 3, alamat Lampung, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Terdapat 2 kurung siku. Jadi kalau kalian mengakses indeks dalam array multidimensional, otomatis ada 2 kurung siku ya. Yang pertama itu mengambil barisnya,
Lalu yang kedua mengambil kolomnya. Ya, misalnya untuk mengakses Semarang berarti dia ada data yang pertama ya. Data yang pertama otomatis dia adalah data 0 ya, lalu alamat seperti itu. Lalu untuk mengakses ID 1 berarti data 0 kolomnya ID ya, seperti itu. Itu ya, kira-kira bisa ya. Menghasilkan 4 mahasiswa 3 0 1 0 1 2 3 lalu ID ya, ID 3 maka menghasilkan 4. Jadi dimulai dari 0 ya, jangan terkecoh dengan ID-nya yang dimulai dari 1 ya. Tapi di sini itu sebenarnya ada satu lagi kolom ya yang namanya baris ya. Jadi baris 0 1 2 3 seperti itu. Nah, lalu fungsi pada array ada sort, unsort ya. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Yang cukup penting ini ya, explode implode ya. Itu sering juga dipakai ya, menciptakan string berdasarkan isi array. Menciptakan array didasarkan sebuah string ya. Jadi array explode dan implode itu gini. Ini fungsinya itu untuk memutus, bukan memutus ya. Jadi kalian punya sebuah kalimat misalnya, di situ ada koma. Ya. Nah dia bisa mengeksplod, ya mengeksplod itu saya kurang tahu ya, mengeksplod atau mengimplode. Menciptakan array berdasarkan dari string ya. Contohnya explode ya. Contohnya explode itu seperti misalnya kalian punya sebuah string ya panjang, dan di situ ada koma. Ya. Nah, komanya itu kalian bisa potong ya supaya nantinya itu menjadi dua data. Data sebelum koma dan data setelah koma. Jadi dipisahkan oleh koma. Nah, itu bisa menggunakan explode. Fungsinya apa? Contohnya itu misalnya cari ini gelar ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini, explode-nya. Nah, nanti kalian bisa search ya fungsi explode function. Jadi kalian tuh nggak perlu hafal ya semua fungsi ya. Tapi kalian yang penting paham aja, kalian sekarang udah bisa search. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini, ada sebuah string kalimat hello sama dengan word titik sama dengan space ya, bukan spasi, bukan sama dengan tapi space, spasi it's spasi beautiful spasi day. Nah, ketika kalian membuat explode seperti ini ya, explode sama spasi variabel string, maka nantinya akan dipisahkan ya, explode ini memisahkan string ini ya berdasarkan spasinya ya. Jadi dipisahkan berdasarkan spasi. Contohnya berarti seperti ini, otomatis nanti akan menjadi hello world it's a beautiful day. Kita coba aja ya mungkin ya, supaya kalian bisa paham maksudnya. Ini kita apa namanya, komen. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita cek ya, udah di print langsung. Nah, array-nya maka akan menjadi hello world titik it's ya. Mungkin enaknya kita masukkan ke dalam sebuah variabel aja ya. Misalnya potongan dengan explode seperti ini. Nah, kita mau akses echo variabel potongan indeks ke 0, maka keluarnya apa? Ya, kan dipisahkan oleh sama dengan, otomatis indeks ke 0 adalah data yang pertama adalah hello ya. Kita coba cek. Nah, maka akan muncul hello. Lalu yang kedua otomatis adalah word ya, word titik ya. Jadi ini kita masukkan 1, maka akan muncul word titik ya.
Jadi explode itu untuk memisahkan. Nah, contohnya gini, penggunaan paling sering ya bukannya paling sering sih. Biasanya kalian bisa pakai seperti ini ya, contohnya. Misalnya ada gelar, contohnya pejabat variabel Sukamto Eskom, misalnya seperti ini. Nah, biasanya tuh sebuah Eskom sih. Mana Pak Kamto kayaknya MT ya, saya juga nggak tahu. Nah, misalnya pejabat kita ingin memisahkan ya antara nama dan gelar. Nah, itu kita bisa pakai seperti ini ya. Pisah close. Nah, pemisahnya apa? Menggunakan koma ya. Koma lalu variabel pejabat seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa seperti ini ya. Nama sama dengan pisah, ya sama dengan pisah ke 0. Ini contoh ininya ya, nama gelar pisah 1. Maka kalian sudah langsung bisa menambahkan echo variabel nama seperti ini. Nah, maka akan hanya muncul Sukamto, lalu echo variabel gelar. Seperti ini. Ini kita pisahkan misalnya menggunakan BR. Nah, maka akan terpisah ya. Sukamto dan Mkom. Nah, nanti kalian bisa memasukkan ini ke misalnya ke apa namanya? Ke kolom sendiri ya atau ke tabel sendiri silahkan. Ya, seringnya beberapa kali kita sering menggunakan seperti ini ya. Explode, penggunaan explode itu sering banget digunakan. Ini salah satu fungsi dari fungsi array yang biasa digunakan. Kalau yang lain, ya ini juga sering nih, sort ya. Sort, array, urutkan naik, atau urutkan terbalik, sort ya. Dia bisa diurutkan ya. Nah, nanti kalian bisa cek ini menggunakan praktikum kalian ya untuk menampilkan array. Nanti dijadikan tugas saja ya. Array ini menghitung jumlah menggunakan count. Latihannya ini untuk lavender. Ya, ini juga. Nah, ini multidimensional. Nah, ini yang tadi ya, yang contohkan tadi ya. 1, 2, 3, 4, dia bikin array sendiri. Ya, dia udah multidimensional ke dalam array-nya. Ya, jadi di dalam array itu nanti sudah muncul seperti tabel ya. ID, nama, prodi, alamat seperti ini ya. Oke, multidimensional yang ini juga. Nah, ini penting juga nih ya. Jadi mencetaknya ke dalam sebuah tabel ya. Jadi nanti akan terlihat bagaimana kalau ini kan langsung ya, ini kan langsung ya. Nah, kalau ini menggunakan tabel. Jadi nantinya itu akan sering kita pakai seperti ini ya. Kalau misalnya ke dalam bentuk isian tabel yang ada di database ya, lalu kita keluarkan ya kita bisa menggunakan for ya. Isinya itu kalau ini kan langsung 4 ya. Nah, misalnya nanti kita bisa menghitung jumlah array-nya sehingga kita bisa memasukkan datanya secara dinamis dan di for ini nanti maksimalnya bisa sesuai dengan jumlah array-nya. Jadi nggak secara manual kita harus memasukkan jumlah array-nya. Ya, mengurutkan array, sort ya yang tadi ya, sort
dia bisa mengurutkan dari ascending descending-nya. Nah, ini kan ascending, boba, C, B, C, D, K. Lalu kalau ini descending menggunakan L sort ya, descending atau dari belakang. Kopi, dalgona, coklat, cheese, boba. Menambah, mengurangi, dia menggunakan array shift ya. Array shift, tadi array pop ya. Pop itu untuk menghapus ya. Kalau push itu untuk menambah ya. Jadi push pop gitu ya. Jadi untuk menambahkan dan menambahkan dan mengurangi ya, seperti itu. Kalau menambahkan otomatis nanti akan ditambahkan di terakhir ya. Kalau pop itu otomatis dia menghapus nilai terakhir juga ya. Seperti itu. Ini kalau untuk menghapus elemen pertama menggunakan array shift. Kalian bisa coba juga nanti elemen unik. Oh ya, ini untuk mencari elemen unik ya. Array unik variabel nilai. Nanti akan muncul uniknya. Ya. Jadi kalau ada yang sama akan dituliskan satu ya, seperti ini. 80 ada 2 kali, maka dia tuliskan 1 kali, 90 juga. Ya, untuk mencari elemen dia bisa menggunakan in array ya. Jadi ini sangat penting juga ya, in array itu ya. In array itu contohnya misalnya apa ya? Bisa juga menggunakan ini ya untuk pencarian ya atau searching ya. Nah, variabel 100-nya ini bisa kalian gunakan kalian ganti menggunakan variabel search ya. Sehingga nanti ketika kalian mencari nama tertentu di dalam sebuah array, ya mungkin array-nya dalam ribuan nama ya, kalian bisa mencari nama tersebut ya lalu dikeluarkan nilainya. Mengacak array. Nah, ini lembar kerjanya. Oke, ini ada 14 ya. Mohon dicatat Mas Ketua ya. Di minggu ini nanti ada ini ya, ada tugas ya. Ada ini dari 1 sampai 14. Iya, kayaknya dari 1 ya. Karena terlalu banyak, kayaknya separuh aja ya. Jadi terserah kalian kerjakan apa namanya 7 ya, 7 dari 14 ini ya. Lalu yang pasti masing-masing itu ada, yang pertama ada array satu dimensi, yang kedua harus ada contohnya untuk array 2 dimensi, terus yang ketiga contoh untuk membuat contoh penggunaan fungsi di dalam array. Ya, pokoknya kalian ambil dari 14 ini 7 contoh aja ya, 7 pekerjaan ya, kalian bisa menggunakan itu. Yang penting dari 7 yang kalian gunakan, yang kalian mungkin nggak usah 7 lah, 5 aja nggak apa-apa ya. Kalian kerjakan 5 ya, 5 dari 14 ini ya. Ini kan udah banyak banget nih 14, jadi nggak usah semuanya. 5 dari 14 ini ya. Yang penting dalam 5 itu ada komponen yang pertama array satu dimensi, lalu yang kedua array multidimensi, lalu yang ketiga adalah fungsi di dalam array gitu ya. Bisa dipahami enggak Mas Nur Muhammad dan Mas Bintang ya tadi ya, yang 2D ya? Bisa? Bisa dipahami? Halo? Untuk Ya Pak, tugasnya ini minggu ini. saya ulangi lagi, berarti ngambil Nah, 5 contoh langkah pengerjaan dari 14, harus ada array satu dimensi, multidimensi, sama fungsi dalam array ya Pak? ya, ya betul, betul. Yang Baik penting Pak. itu aja. Yang kan kalian nyoba ya, nggak usah dikasih terlalu banyak. Ya, ya. Nah, seperti biasa ya, nanti tinggal kalian kerjakan, lalu kalian upload ya job sheet-nya.
Lalu langsung aja ya kita lanjut ke fungsi ya. Nah, fungsi ini juga cukup penting dalam PHP ya. Nah, eh, kalau tadi sudah kita menggunakan array, kita sekarang langsung pindah ke fungsi ya. Oke, nanti mungkin separuh aja ya. Sampai mengirimkan argumen rekursi. Oh, ini udah ya ternyata. Nah, fungsi ini sebenarnya cukup mudah sih ya. Jadi fungsi adalah bagian program yang mengerjakan suatu tugas tertentu. Intinya kayak gitu sih. Ya, jadi ada sebuah tugas atau kumpulan skrip di dalam PHP ya yang kalian tugaskan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau mungkin menyelesaikan sebuah job tertentu ya atau tugas tertentu ya lalu kalian namai udah sesimpel itu. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah aplikasi ya itu cukup memanggil fungsinya aja ya. Jadi tidak perlu kalian membuat secara terus-menerus pekerjaan atau tugas tersebut ya. Oke. Jadi konsepnya itu seperti kalian buat seperti frame-nya dulu ya, baru kalian isi nilainya dengan cara memanggil. Ketika memanggil itu menggunakan parameter ya atau argumen ya. Nah, kalau di sini namanya argumen ya. Contohnya seperti apa? Function perkenalan. Nah, ini sebuah parameter ya, function parameter. Sebentar, saya cek di ini ya. Kayaknya nggak argumen. PHP. Istilahnya ini argumen ya. Istilahnya argumen ya. Istilahnya ini ya. Istilahnya argumen ya. Oh, ya saya baru ngeh sih. Selama ini saya menganggapnya ya sama ya. Yaitu parameter ya. Mungkin kalau di JavaScript ya. Nah, ini kan. Selama ini fungsi ini formal parameters ya. Lalu di bawahnya ada return. Ya, mungkin agak beda ininya ya, agak beda apa namanya, agak beda istilahnya aja sih. Tapi kalau di PHP namanya ternyata argumen ya. Saya juga baru selama ini ternyata itu namanya argumen. Apa ya? Nah, oke, mendefinisikan fungsi. Yang pertama, kalian menuliskan tipenya dulu, ya, menggunakan sebuah fungsi, ya. Lalu nama fungsi. Nah, baru di dalamnya itu masukkan argumen-argumen. Ya. Nah, ini adalah definisi dari fungsi. Nah, yang di dalam kurung kurawal ini, benar ya, kurung kurawal, itu adalah tubuh fungsi atau yang menjalankan sebuah tugas tertentu itu di sini. Nah, definisi fungsi terletak sebelum bagian tubuh fungsi, tipenya tergantung dari tipe data hasil balik yang akan diberikan oleh fungsi. Jadi tipe data di sini, ya,
itu adalah tipe yang fungsinya itu tergantung dari tipe data hasil balik yang diberikan oleh fungsi. Jadi fungsi itu ya function itu kan tadinya untuk memerintahkan sesuatu ya. Jadi kayak kita memerintahkan fungsi untuk menghasilkan hasil tertentu contohnya ya, penambahan atau pengurangan contohnya. Lalu ketika keluar hasilnya dari fungsi itu, hasilnya itu kita tarik ya, kita ambil hasilnya. Nah, pengambilan itu yang disebut sebagai return ya. Jadi mengambil nilainya. Nah, tetapi ada kalanya sebuah fungsi itu ya udah kita perintahkan tanpa kita ambil nilainya. Makanya yang disebut sebagai fungsi tanpa nilai balik ya. Kita memiliki nilai balik misalnya jika sebuah fungsi hanya menampilkan sebuah keterangan. Ya, jadi misalnya kita manggil fungsinya itu untuk echo atau mungkin print perkenalan, nama saya adalah Amran gitu ya. Nah, itu kan hasilnya langsung keluar dari fungsi tersebut ya. Jadi nggak perlu hasilnya atau nilai dari fungsinya itu kita tarik atau kita ambil lagi. Ya. Nah, kalau kita tarik atau kita ambil lagi, maka disebut sebagai hasil balik fungsi. Fungsi berguna menyelesaikan tugas tertentu, fungsi dapat menyelesaikan sesuatu tanpa memberikan suatu atau memberikan hasil balik dari pengerjaan tugasnya. Jadi kita bisa memberikan hasil balik dari pengerjaan tugasnya. Lalu ada yang namanya variabel. Nah, ini cukup penting nih ya. Variabel yang digunakan dalam sebuah fungsi dan kadang-kadang kita lupa ya. Ada yang namanya variabel lokal. Itu adalah variabel yang nama dan nilainya itu hanya dikenal di blok statement tertentu saja di dalam sebuah fungsi. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat variabel di sini ya, yang di titik-titik ini, itu disebut sebagai variabel lokal. Ya, jadi variabel ini hanya dikenali oleh fungsi ini. Ya, kalau misalnya variabel ini kita deklarasi, kita keluarkan di luar fungsi ini, maka tidak akan bisa karena hanya dikenal di dalam fungsi lokal ini. Ya. Lalu variabel global itu merupakan variabel yang dikenal di semua bagian tertentu dari program. Variabel ini dideklarasikan di luar suatu blok statement atau di luar fungsi-fungsi yang menggunakannya. Jadi variabelnya itu di luar fungsinya. Jadi di dalam fungsi pun akan mengenal variabel tersebut ya. Jadi misalnya kalian buat variabel di luar fungsi di sini ya, contohnya di atas ini. Maka di dalam fungsi tersebut juga mengenal variabel tersebut ya. Jadi ya jangan salah kalau di dalamnya kok bisa ngambil ya. Akan tetap ada walaupun telah keluar dari proses pada sebuah blok ya. Variabel statis memiliki ciri yaitu hanya dapat diakses pada fungsi yang mendeklarasikannya. Variabel tidak hilang saat proses fungsi berakhir, nilainya akan tetap dipertahankan sehingga akan dikenali pada penggunaan untuk tetapnya. Jadi kalau variabel statis itu nilainya tetap ya, walaupun dia keluar dari sebuah blok fungsi tertentu, maka nilai variabel tersebut akan tetap ya. Contohnya seperti apa? Ini kok saya belum pernah mencoba ya. Mungkin nanti bisa disampaikan juga kalau kalian ada masukan contoh variabel statik. Mungkin saya nanti juga akan coba nyari ya. Tapi mungkin juga jarang dipakai ya, karena nantinya yang sering kita pahami dan akan kita sering gunakan yaitu variabel lokal dan global. Lalu mengirimkan argumen load. Di sini ada parameter ya. Hasil dari suatu fungsi dapat diperoleh dari hasil balik yang dikirimkan lewat statement return. Argumen parameter aktual ya yang dikirimkan karena ada ini kayaknya harus dicoba kalau ini yang dikirimkan ke fungsi adalah alamat. Pengiriman parameter dengan nilai. Oh ini ya, maksudnya ini ya dengan referensi. Kayaknya nanti ini harus dicoba ya, karena kalau hanya seperti ini, kalian mungkin akan sedikit pahamnya ya, yang dikirimkan fungsi bukan nilai dari datanya. Ya. Intinya kalau menggunakan nilai itu yang dikirimkan itu datanya ya. Nah ini ya, adalah nilai dari datanya, bukan alamat memorinya. Tetapi kalau kalian menggunakan referensi, maka yang dikirimkan itu alamat
dari datanya, bukan nilai datanya. Ini sebenarnya sudah pernah dipelajari juga di struktur ya, pemrograman terstruktur, yaitu parameter reference ya, references parameter ya, dan value ya, kalau nggak salah value parameternya. Itu kalian bisa menggunakan itu. Nanti akan kita coba deh, kayaknya ada contohnya ya. Lalu fungsi rekursif artinya dia memanggil fungsi tersebut ya, xn berubah bilangan bulat positif. Menghitung nilai, oh ya, karena kan dia variabel apa namanya, mengalihkan dirinya sendiri kan, ya pangkat n, misalnya pangkat 3, maka x kali x kali x, seperti itu. Dia memanggil dirinya sendiri. Oke, contoh paling gampang nih, fungsi, function perkenalan. Ya, jadi contohnya aja ya, mudah ya. Save. Ternyata function tidak terlalu banyak ya. Sebenarnya banyak ya, cuman mungkin dipelajari semuanya ya, karena kalau dipelajari semuanya banyak banget. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini. Iya, ini ada yang udah nonton ini, apa namanya, Spider-Man. Yang udah nonton mungkin di sini. Belum ya, belum pada nonton ya. Jadi apa namanya, sudah cukup banyak ini spoilernya. Jadi kalau semakin lama semakin ini semakin banyak. Oke, ini kita coba functionnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah functionnya, lalu kita panggilkan. Nah, ini contoh sebuah fungsi itu tanpa nilai balik. Jadi dia langsung dihasilkan oleh fungsi tersebut. Ya, echo-nya itu ada di fungsi tersebut. Ya. Nah, bagaimana contoh return-nya? Ya, kalau ingin, ini ada contohnya kalau di sini nggak ya? Ini masih echo salam juga ya. Echo saya Indri, ucapan saya perkenalan. Oh, iya. Yeah. Ini juga sama ya. Sebenarnya dia langsung echo di sini ya. Ini belum ada return. Ada contoh return. Nah, ini return umur. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nilai itu yang ada di sini itu tidak hanya langsung di echo ya di situ, tetapi nilainya kita ambil. Nah, maksudnya apa? Kenapa kok nilainya diambil? Kenapa nggak langsung di echo aja di dalamnya? Ya, fungsinya karena gini ya, fungsinya itu kita ambil, maksudnya gini, karena nilainya itu belum tentu langsung kita cetak kan, ya. Jadi bisa aja nilainya setelah dihitung itu akan dihitung kembali atau dikurangi atau ditambahkan dengan nilai lain. Makanya itu ada nilai return-nya. Ya, contohnya seperti ini ya. Function ini hitung umur tahun lahir, tahun sekarang. Seperti ini. Umur itu caranya adalah tahun tahun lahir, dan sekarang kurangi tahun lahir ya, seperti ini. Lalu kita returnkan variabel umur. Ya, jadi tidak langsung dicetak ya, bisa aja kayak gini kan, echo umur ya, seperti ini.
bisa aja. Tetapi enggak, kita ingin mereturn nilai dari umur. Lalu cara pemanggilannya, ya udah langsung panggil aja, hitung umur, tahun lahirnya saya 188 misalnya, lalu tahun sekarang 2021. Nah, ini misalnya kita masukkan ke dalam variabel namanya umur saya. Nah, itu kita panggil ya. Jadi gini, konsep parameter ya, kalau tadi namanya argumen ya, konsep argumen itu seperti ini ya. Ini ada anotasinya. Nah, ya, jadi nilai 1988 itu dimasukkan ke dalam variabel tahun lahir ya. Jadi seperti ini. Nah, ini. Lalu 2021 itu dimasukkan ke tahun sekarang. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita memanggil hitung umur, itu sama saja kita mengirimkan dua nilai, 1988 untuk tahun lahir dan 2021 untuk tahun sekarang. Lalu dihitung variabel umur, kita buat sebuah variabel lokal. Nah, ini namanya variabel lokal. Kalau kalian echo umur di sini, nggak mungkin bisa, karena dia hanya menjadi variabel lokal. Nah, variabel lokal itu namanya variabel umur ini adalah variabel lokal untuk menampung apa pengurangannya ya, sama dengan tahun sekarang. Tahun sekarang tadi berapa? Ini ya tadi ya. Ini kan udah dikirimi ini nih, jadi 2021 ya kan. Jadi tahun sekarang jadi 2021, lalu tahun lahirnya jadi 88 tadi ya. Seperti ini. Ya, jadi 2021 dikurangi 88. Seperti itu. Oke, kita coba cek di sini. Nah, di sini return-nya, ya hasil return dari umur, itu dimasukkan lagi ke dalam sebuah variabel umur saya. Nah, maksudnya kita echo umur saya misalnya. Kita cek di sini. Nah, otomatis akan muncul 33. Nah, kenapa kita memerlukan return? Ya, karena belum tentu di echo. Ya, bisa saja misalnya gini, kita nggak ingin lihat umur saya. Ya, misalnya saya ingin tahu umur setahun ke depan misalnya. Kita masih diberi ke ini ya, namanya panjang umur. Nah, gitu ya. Misalnya umur setahun ke depan. Nah, umur saya plus 1 ya. Jadi umurnya tadi ditambahkan 1. Lalu saya mau echo umur setahun ke depan misalnya. Ya, maka akan muncul 34. Nah, itulah yang disebut, itulah fungsi dari return ya. Belum tentu sebuah variabel nilai, belum tentu ya, belum tentu sebuah fungsi itu langsung diecho di dalam fungsi tersebut ya. Terkadang kita ambil nilai baliknya untuk dihitung kembali ya. Itulah fungsi dari return ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu umur ke depan ya harus dihitung di sini, kalau tanpa return ya di echo di sini langsung ya. Jadi makanya kita perlu menggunakan return ya untuk kita mau hitung kembali hasil dari return tersebut ya. Itu ya. Oke, fungsi memanggil fungsi. Oke, ini nanti kita skip dulu ya sampai ke sini ya, sampai ke return function dan yang tidak mengembalikan nilai langsung di echo ya tadi ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai ke sini, sampai di function, dan tadi ada apa ya namanya, ada array ya, array satu dimensi, multidimensi, ada fungsi juga ya. Sorry, ada fungsi dari array ya. Ya, jadi ada beberapa.
Oke, ada yang mau tanyakan mungkin dari semuanya? Atau udah capek nih ya malam-malam ya? Eh, Mas Hamdan, gimana? Udah paham belum, Mas? Halo? Mas Hamdan, Juwafi, ada yang mau tanyakan, Mas? Oke, ada yang lain mungkin ingin menanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Bintang. Untuk tugas yang tadi, deadline-nya setelah liburan atau minggu depan, Pak? Oh, kalian tuh ada liburan loh? Ada, Pak. Nah, tanggal 19 sampai 25. Oh ya, 19 sampai 25. Oh, kalian ada liburan juga ya? Ya, enggak apa-apa. Eh, Nah, kalian mau liburan, mau ngerjain apa gimana? Alah, ini paling besok aja dikerjain bisa ya kayaknya ya. Ya, enggak apa-apa, nanti tak kasih ini ya. Em, Sampai tanggal, ya sampai ketemu lagi di ini ya, mungkin dari Selasa ya. Tanggal 28 deh. Ya, lumayan kan ya. Udah 2 minggu lebih. Udah 1 minggu lebih. Dan gampang kan, tinggal ketik, dicoba aja di running, di screenshot, kayaknya cepet sih. Kalau nggak ada tugas lain loh ya. Kalau kalau tugasnya ini tuh sih cepet ya. Ya nggak apa-apa, nanti saya diingatkan ya tanggal 28 mungkin ya, Mas Bintang. Baik, Pak. Nah, jadi minggu depan ini nggak ada kuliah ya ceritanya ya? Iya, Pak. Soalnya udah ada apa? Surat. Oh, ada surat ya. Iya, Pak. Oke, siap, siap, siap. Ya wes, selamat liburan. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sekian ya. Saya mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan sikap saat mengajar ya. Eh, Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Mungkin kita akhiri berdoa ya sebelum kita menutup pertemuan pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Oke, selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Walaupun mungkin udah, eh, oh ya karena minggu depan ada liburan ya. Selamat liburan. Hati-hati kalau pulang kampung ya, hati-hati di jalan. Semoga sampai di kampungnya dengan selamat ya, tidak ada masalah apapun. Kembali ke Polines juga sehat ya, kembali ke Polines juga sehat. Maksudnya kembali ke Semarang ya. Semoga juga dalam keadaan sehat semuanya dan keluarganya juga diberi kesehatan. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini screenshot dulu ya, Pak. Oh iya, benar, 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 benar. Oke, sekian dulu. Ya, mungkin untuk teman-teman bisa
on kamera terlebih dahulu. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, sampai ketemu 2 minggu ya setelah liburan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak.